Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami dedikasikan hidup kami hanya kepada Engkau. Bahwa hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bukan hanya menginspirasi mereka, tapi sungguh-sungguh memberkati. Karena itu Tuhan, hidup ini adalah kesempatan buat kami yang Kau berikan kepada kami. Satu tarikan nafas yang Kau berikan kepada kami. Semua karena anugerah Engkau. Karena itu pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan mau berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan kami rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Urapilah mulut, bibir, dan lidah ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, firman ini berkuasa dan mengubahkan hidup kami. Menyembuhkan kami. Membuat hidup kami terarah dalam kasih karunia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara, kalau kita membaca ayat tadi, itu menarik sekali. Karena Yakobus ingin menulis kepada jemaatnya, jemaat-jemaat yang ada di Asia sana, saudara, bahwa hidup ini ya adalah dalam campur tangan Tuhan. Karena itu dia mau mengingatkan di ayat yang ke-13 tadi kalau kita melihat. Jadi dikatakan kepada mereka yang akan pergi ke kota Anu atau ke negara, sesuatu negara. Supaya mereka punya planning, bukan hanya yang biasa planning mereka, tetapi mereka juga melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kehidupan mereka. Dikatakan karena kami akan mendapatkan untung, kami akan tinggal setahun di kota Anu. Setahun. Saudara, dalam sehari saja hidup itu bisa berubah. Detik per detik itu bisa berubah. Siapa yang mengetahui 1 detik ke depan dari sekarang tarikan nafas saudara. Siapa yang tahu 1 menit ke depan? Siapa yang tahu 1 jam ke depan? Siapa tahu akan hari esok? Kita nggak tahu, bisa berubah. Nah, Yakobus mau mengingatkan supaya mereka yang berdagang, mungkin juga yang sedang membangun keluarga, yang sedang membangun impian, yang akan menikah, atau lakukan apa saja yang mungkin saudara prepare dengan baik. Saudara berkata ini pasti berhasil, ini pasti beruntung, tidak mungkin gagal. Pengalaman saya membuktikan bahwa 100% ini berhasil atau pasti ini akan berhasil. Jalannya sudah terbuka. Dengar baik-baik, Tuhan ingin saudara berhasil. Amin. Tuhan ingin saudara mendapatkan untung. Tuhan ingin saudara menikmati kehidupan saudara. Dan Tuhan ingin memberkati pekerjaan tanganmu. Tetapi juga Tuhan mau saudara memberikan itu kepada Tuhan. Tuhan mau ada pengendalian diri. Tuhan mau saudara mengontrol diri. Tuhan mau saudara terlibat dalam setiap rencana-rencananya dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa melihat dalam situasi kondisi seperti ini. Dalam pandemi ini mungkin saudara mengalami banyak kegagalan. Ya, mungkin saudara berpikir, aduh saya nggak sangka seandainya tidak ada pandemi atau tidak ada halangan seperti ini. Kami sudah berhasil, kami sudah melakukannya, sudah 90% berhasil. Tapi faktanya tidak, amin saudara.
Di dalam kehidupan ini tidak seperti apa yang kita pikirkan, selalu berjalan seperti apa yang kita mau. Karena itu kita harus memberikan kepada Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Supaya apa? Supaya sewaktu saudara belum mengalami keberhasilan yang tertunda ini, saudara tidak menjadi kecewa. Saudara tidak menjadi putus asa. Atau saudara tidak menyalahkan orang lain. Bahkan mengutuki diri sendiri. Saudara, ayat yang ke-14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan dikatakan lalu lenyap. Amin saudara. Karena itu judul firman Tuhan hari ini saya beri judul, hidupmu seperti uap. Ya, hidupmu seperti uap. Kalau saudara saya penikmat kopi pagi hari, suatu saya akan ngopi. Saya melihat daripada uap dari kopi yang panas itu. Wow, begitu menggairahkan, begitu mengasyikkan saudara. Tetapi hanya sebentar. Kemudian uap itu pergi entah kemana. Amin. Seperti itulah yang dilukiskan, yang dikatakan oleh Yakobus. Dan juga ditulis oleh pemazmur. Dikatakan saudara, Mazmur 39 ayat yang kelima. Dikatakan, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku supaya dia tahu betapa fananya hidup ini yang hanya sementara. Saudara, kita nggak bisa mengontrol akan umur kita. Tapi kita harus bisa menyerahkan ini kepada Tuhan. Dan berkata, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan menghendaki, maka aku akan membuat ini, aku akan membuat itu. Jika Tuhan menghendaki, maka rencana ini akan berhasil. Jika Tuhan menghendaki, dia akan membuka jalan kepada saudara. Bukan berdasarkan pengalaman saudara saja. Benar perlu pengalaman kita. Benar perlu taktis kita. Benar perlu strategi kita. Tapi tetap kita harus melibatkan Tuhan. Amin saudara. Nah, ada 3 poin yang saya ingin bagi kepada saudara. Kalau kita melihat tadi apa yang dikatakan oleh pemazmur saudara. Yang pertama, bahwa kehidupan kita adalah sebuah ujian. Yang kedua, bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kehidupan ini adalah sebuah amanah. 3 poin ini, yang pertama kehidupan ini adalah ujian. Saudara, dalam masa-masa situasi yang saudara hadapi saat ini. Mungkin pengalaman hidup saudara saat ini. Kita mengalami begitu banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita. Dalam berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Mungkin ada banyak hal-hal yang tidak terjadi seperti apa yang kita mau. Kita sudah berusaha keras yang saya katakan tadi. Tapi tidak berhasil. Tapi sepertinya terhambat. Mungkin itu gagal. Karena itu kita perlu melibatkan Tuhan. Amin. Kita perlu melibatkan Tuhan supaya sewaktu kita tidak gagal. Sewaktu kita gagal, kita nggak berhasil. Kita tahu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih besar buat saudara. Karena ingat kembali bahwa hatinya Tuhan, dia mau saudara berhasil. Dia mau saudara sukses. Tapi dia mau sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bukan menurut cara kita. Kalau menurut cara saudara dan saya bisa kecewa saudara. Bisa dikecewakan. Ada banyak pengharapan, ada banyak hal, ada banyak janji-janji Tuhan yang kita tidak alami. Yang kita tidak dapatkan. Bahkan di tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Saudara, Tuhan mau saudara kita berharap dan sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. Mungkin seperti nggak ada Tuhan dalam beberapa waktu dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan begitu jauh rasanya. Seperti pemazmur Daud selalu mengatakan seperti itu. Saudara, satu pernyataan puisi yang Daud suka berikan kepada Tuhan. Itulah hatinya. Dia menyatakan dalam bahasa-bahasa puitis. Makanya dia mengatakan tadi. Bahwa Tuhan hidup kini hanya fana. Beritahulah batas-batas ajalku, umurku. Ini mengingatkan kita supaya kita sadar diri. Supaya kita waspada. Supaya kita mengerti. Ini kita nggak bisa kontrol dengan maunya kita. Amin. Kita bisa punya rencana, saudara punya cita-cita. Tapi Tuhan yang menentukan dalam kesemuanya itu. Tapi dengar baik-baik kembali. Tuhan ingin saudara berhasil. Karena itu dia memperingati kita. Dia menegaskan kita. Bahwa kita bukan empunya semuanya ini. Amin saudara. Pada saat saudara merasa jauh dari Tuhan, bukan Tuhan tidak ada.
Amin. Tuhan itu omnipresent, dia ada. Dia gak peduli dengan perasaan saudara. Apakah saudara merasakan Tuhan atau tidak. Apakah saudara menerima janji-janjinya, saudara berdoa, saudara gak dapatkan. Bukan Tuhan tidak ada. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Cuma Tuhan ingin mengarahkan kehidupan saudara. Dia mau memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Sangat penting bagaimana sepatutnya kita bertindak ketika kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika Tuhan terasa jauh, saudara. Di situ Tuhan mau supaya kita dekat kepada dia. Ketika sesuatu seperti gak ada, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Ketika saudara terbaring sakit saat ini, saudara merasa Tuhan gak ada. Dengar baik-baik, Tuhan ada di sisi saudara. Ketika saudara merasa hopeless dan gagal dalam hidupmu tadi, dengar baik-baik, Tuhan ada dan Tuhan bersama-sama dengan saudara. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya saudara cari dan mendekat kepada dia. Kehidupan ini adalah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Amin saudara. Banyak hal, banyak ujian kita hadapi. Tapi yakinlah Tuhan mau saudara keluar lebih daripada seorang pemenang. Yang kedua, kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan dan kita dikatakan kita hanyalah seorang pengurus, penata layanan, steward saudara. Ya, kita hanya pengurus dari semuanya ini. Waktu, talenta, kekayaan, pangkat kita, jabatan kita. Tuhan mau kita mengurus, kita mengelola dengan baik. Amin saudara. Saudara mengingat di kitab Matius 25 ayat 21. Itu menulis bagaimana seorang tuan yang akan pergi keluar kota. Dan mempercayakan hartanya kepada hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Kemudian dia balik dan mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang diberi talenta ini. Saudara, sama dengan kehidupan kita. Semua apa yang kita miliki, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kepintaran saudara, keluarga saudara, apapun itu saudara. Saudara, itu hanya kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada saudara. Tapi sometimes kehidupan kita, apa yang dipercayakan kepada kita, kita berpikir itu punya kita. Itu nenek moyang kita yang punya dari keturunannya memang sudah seperti ini. Kami sudah kaya memang seperti ini. Kami sudah punya perusahaan seperti ini. Kami memang pintar seperti ini. Saudara, ini hanya bagaimana kita menata kehidupan ini. Hanya kepercayaan diberikan kepada saudara. Ingat kembali, itu akan seperti uap. Kekayaan itu akan hilang lenyap. Ya, semua gifting, semua talenta itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan muliaan dia. Amin saudara. Yang 5 talenta berbuah menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Yang 1 gak pakai apa-apa. Dan dia harus mempertanggungjawabkan. Demikian pun dalam kehidupan kita. Waktu, talenta, jabatan, semuanya saudara. Tuhan mau kita pakai dengan baik. Hidup ini harus menjadi berkat. Lagu tadi mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan saya selalu melihat itu. Apakah Tuhan, hidupku sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa sibuk dengan pelayanan, kita bisa sibuk dengan perbuatan baik. Tapi apakah itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain? Amin saudara. Menjadi berkat buat orang lain. Orang itu mengenal Yesus. Orang itu melihat Tuhan dalam kehidupan saudara. Orang itu melihat Tuhan dalam pelayanan saudara. Orang melihat Tuhan dalam kebaikan saudara. Bukan sekedar saudara disebut sebagai orang baik. Amin saudara. Yang ketiga, bahwa kehidupan adalah sebuah penugasan yang sementara. Atau hidup itu adalah amanah. Sementara. Hidup ini merupakan penugasan yang sementara. Makanya Daud mengatakan tadi, ya Tuhan beritahukanlah ajalku. Saudara bayangkan. Kalau seseorang sudah tahu bahwa dia hidupnya tinggal 1 minggu atau tinggal 3 hari. Dia pasti akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, tugas-tugasnya dilakukan dengan baik. Di-prepare dengan baik, dikerjakan dengan baik. Dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Demikian pun kehidupan kita. Kehidupan ini adalah penugasan yang sementara. Amin. Mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan pemilik. Ya, kita bukan owner dari kehidupan kita sendiri. Hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu lagu tadi mengatakan, mari kita pakai hidup kita. Supaya hidup kita menjadi berkat.
Amin saudara. Dan saya percaya pagi hari ini, saudara buka hati saudara dan percaya bahwa hidup saya adalah ujian. Saya harus lulus dari ujian ini. Banyak hal yang belum saya lihat, belum saya dapatkan. Tapi saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Kehidupan ini hanya satu kepercayaan yang dipercayakan dalam hidup saya. Dipercayakan dalam kehidupan saudara. Mari kita memegang kepercayaan Tuhan ini. Karena ini kepercayaan berarti Tuhan mau kita mengurus hidup kita dengan baik. Mengurus keuangan kita. Mengurus keluarga kita. Mengurus bisnis kita. Mengurus pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga, hidup ini adalah sebuah penugasan atau amanah. Saudara, mari kita melakukannya dengan baik. Paling berapa umur saudara? 100 tahun paling lama? Setelah itu, hidup ini akan selesai? Belum. Hidup ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal menanti kita. Setelah kematian seseorang, ada satu kehidupan kekal yang menanti saudara. Bersama Bapa di sorga. Itulah Bapa yang baru. Yang sebenarnya. Kehidupan yang sekarang hanyalah cover daripada sampul itu. Buku itu. Tapi bab yang baru akan dimulai setelah kematian seseorang. Dan dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Allah di sorga. Bab demi bab akan menjadi lebih baik. Akan lebih baik. Akan lebih baik. Akan lebih baik. Di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Tuhan ingin supaya kita mengerti ini. Mari kita pakai kehidupan kita untuk menjadi berkat. Gak ada yang saudara bisa andalkan. Kepintaran saudara, pangkat saudara, jabatan saudara, kekayaan saudara, apapun itu. Semua akan pergi seperti uap. Tapi kasih saudara bersama dengan Yesus. Itu membuat kekekalan dalam hidup. Dunia ini tempat kita menumpang sementara. Kita hanya pendatang dan orang asing dalam dunia ini. Tempat kita di sorga. Di sanalah kehidupan yang tanpa air mata. Di sanalah kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Mari kita melatih hidup kita. Mari kita melatih diri kita untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi mari kita bersandar hanya kepada Dia. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mempergunakan waktu-waktu kami yang ada. Dan kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami boleh punya rencana Tuhan. Dan kami memberikan rencana kami kepada Engkau. Engkau campur tangan. Tolong Tuhan. Beritahu kepada kami. Nasihati kami. Bahkan tegur kami. Apabila kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.